menarik ke dari registry ya, registry si Docker. Nah, untuk registry ini mungkin saya kenalkan sedikit ya. Jadi Docker image yang udah kita build itu bisa kita taruh di yang namanya registry. Nah, terus untuk Docker registry itu yang paling banyak itu ada di Docker Hub. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa akses di Docker Hub ya. Docker Hub. Nah, di sini. Nah, di Docker Hub ini kita bisa cari kayak image-image yang diperlukan dari aplikasi teman-teman. Misalkan kita mau install NZX ya. Nah, bisa kita cari aja di sini NZX. Nah, terus ini ada NZX ya. Nah, ini official build dari NZX. Nah, kita klik aja. Nah, di sini nanti akan disediakan cara nariknya. Nah, ini cara nariknya kayak gini ya, Docker full NZX. Nah, terus nanti akan ditaruh di mana? Ya nanti ketika si Docker player ini menjalankan perintah ini ya, itu akan diarahkan ke si Docker daemon. Nah, Docker daemon ini nanti akan menarik nih dari si Docker Hub tadi, menarik dari Docker Hub tadi untuk dimasukkan ke kontainer ya, seperti itu. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang belum jelas? Belum ada nggak nih? Oke, aku ambil nggak ada. Lanjut, Mas. Lanjut, oke. Nanti teman-teman akan saya kasih tugas di sini. Nah, di sini. Oke, kalau sebelum masuk ke tugas mungkin saya akan ini dulu ya. Compare dulu nih. Antara si Docker sih apa namanya? OS VMware ya, pakai VMware. Nah, di sini. Oke. Di sini saya udah install Docker ya. Teman-teman bisa cek nanti pakainya Docker mainframe. Nah, ini kita pakainya Docker versi 27.5.1. Nah, tadi di sini kan ada ini ya untuk nge-pull ya NZX ya. Nah, kita tarik contohnya Docker full NZX seperti ini. Nah, ini ada yang namanya tag ya. Tag itu tagnya itu defaultnya latest. Nah, itu sebenarnya adalah versi. Bentar, saya buka share screen-nya. Nah, di sini ada tag ya. Kalau kita lihat di Docker Hub, ini ada tag. Nah, tagnya ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk teman-teman kalau misalkan install NZX versi yang lama. Nah, itu bisa cari di sini tagnya. Nah, ini yang misalkan yang 127. Ini yang terbaru sini. Untuk yang versi lama kita urutin aja ya, by all. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen install suatu NZX di sini dan si aplikasinya itu hanya bisa jalan di versi 1.7.11 ya. Nah, ini bisa dengan cara kayak gini, Docker full NZX .2, ini tagnya, atau teman-teman tinggal copy aja di sini, terus nanti dipaste di terminal teman-teman. Nah, ini kita udah udah berhasil download ya untuk NZX. Nah, terus caranya ngecek gimana kalau itu udah terdownload, itu bisa dengan cara Docker NZX. Docker image. Nah, Docker image itu akan nge-list semua image-image yang udah kita download dari registry. Nah, di sini saya udah install MySQL juga ya, NZX. Nah, ini ada certification yang itu sebenarnya aplikasi backup. Jadi saya Dockerize di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya type-nya berapa. Untuk yang MySQL sama di NZX. Ini nggak sampai 1 giga ya. Nah, bayangin sama teman-teman tadi kalau misalkan misal VM.
ini masih ditambah sama OS-nya yang teman-teman install. Misalkan install Windows Server ya udah nanti tinggal tambahin aja tuh ada berapa giga. Nah ini yang dinamakan sama yang tadi ya, yang perbandingan tadi ya. Nah ini sini kan ada apa namanya size. Nah terus booting lebih cepat. Kita coba contohnya running MySQL. Oh, kita stop dulu sebentar. Docker PS. Nah, Docker PS ya. Docker PS ini adalah komen untuk melihat apa Docker yang berhasil di running. Nah, nanti pakainya Docker PS. Docker PS. Nah, coba kita jalanin yang MySQL. Docker. Nah, ini saya udah konfig di lokal seperti ini. Nah, tinggal di Docker start aja ya. Nah, Docker start. Nah, ini udah running ya. Nah, terus untuk melihat lognya gimana? Kita pakai Docker logs MySQL, nama MySQL. Nah, oke. Di sini kita pakai GMT 0. Oke. Di sini ini ada tulisan MySQL N ya. Ini emang saya sempat matikan tadi stop. Nah, terus saya start lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia mulai start itu di 1542. Ini karena pakai GMT 0. 00 di sini jadi 1542. Detiknya ke 58. Nah, dia selesainya di 59. Jadi cuma 1 detik ya di lokal. Gitu. Nah, terus itu perbedaannya ya, perbedaan untuk bootingnya ya. Nah, di sini ya. Booting lebih cepat. Gitu. Nah, terus gimana caranya kita ngecek nih kalau si MySQL ini udah running ya. Kita bisa pakai komen yang tadi ya, pakainya Docker PS. Nah, ini udah lagi Docker PS. Nah, di sini ya, ini ada kontainer ID-nya. Jadi nanti kalau teman-teman udah masuk ke Docker, itu ada ID-nya, ID Docker-nya. Nah, terus di sini ada apa ini namanya, nama image-nya. Kemudian ini ada komen, terus ini created di macam yang lalu. Nah, ini emang saya tadi udah config di macam yang lalu. Nah, kemudian ini ada statusnya apa, down atau up. Nah, ini ada up sekitar 1 menit yang lalu. Terus ini ada port. Nah, ini namanya binding port. Jadi dari port 3306 dia dibinding ke sini 3301. Nah, di Dockernya sendiri dia akan memakai 3306 seperti itu. Nah, terus kita cek ya si MySQL ini tuh benar-benar running atau enggak. Kita cek dengan cara masuk ke MySQL-nya. Kita pakai command line aja ya. Jadi kita bisa pakai MySQL. Minha ini host. Ini hostnya lokal host ya. Hostnya portnya tadi kan pakainya 3301. Nah, terus di sini ada menu, kita login ke root ya, root, terus ini untuk menambahkan form password. Nah, sini saya akan masukkan passwordnya. Nah, di sini udah berhasil masuk. Nah, kalau misalkan di sini udah bisa masuk, kita bisa ngecek kayak show database. Nah, di sini kita ada 4 database di sini ya. Nah, terus kalau kita ingin nambahin database ya, tinggal masukin aja create database misalkan ABS. Nah, terus kita cek lagi. Nah, di sini udah masuk ya. Terus kita bisa masukin komen-komen yang lain seperti use database-nya. Nah, ini udah ada database change kayak gitu ya. Ini udah berubah. Terus kemudian bisa kita cek juga ada database enggak.
Nah, ini nggak ada ya karena memang baru dibuat. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak, guys? Mas, berarti ini tuh namanya Docker tuh ini Mas, atau gimana? Docker tuh ini kayak gini. Oh Jadi ya, alah, oke. ya Docker tuh kayak gini. Jadi gini, di sini saya ada dua ya, MySQL ya contohnya. Aduh, tapi saya lupa passwordnya yang satunya. Langsung, sebentar. Em, Gini, saya ada MySQL di Docker tadi ya, yang sedang running ini ya. Ini kan MySQL. Nah, terus saya install juga nih MySQL Server. MySQL Server. Nggak, bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini nggak bisa. Gitu. Nah, di sini. Ini beda ya. Coba kita cek ya. Nah, ini kan beda ya. Ini ada Magento DB, terus ini ada MySQL dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, itu bentar, kita login lagi. Nah, nah di sini beda ya. Bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada AWS Academy yang di Docker, kemudian yang di sini, yang di uh, MySQL yang saya install di lokal, itu nggak ada ya. Ini malah ada Magento DB ya di sini ya. Nah, kemudian untuk versinya sendiri nih, ini beda ya. Ini versi 8.0.4.10. Nah, di sini 9.20. Nah, ini yang dinamakan isolation tadi. Jadi ketika teman-teman ubah-ubah di sini nggak akan berubah seperti itu. Gitu, Mas. Oke Ada Mas. pertanyaan lagi? Ini mau tanya ya. Ada yang nanya nggak, guys? Kayak tadi cuma tepung gitu ya. Oh, ini apa ini? Dapat saya ini sama Mas. Christian. Dapat saya ini sama yang dipakai di interface itu sama. Itu. Nah, ini Mas Cristiano pakainya OS apa ya di laptopnya atau di komputernya? Halo Mas, Apa Mas? pakai OS apa Mas di laptopnya? Di laptop kan pakai Windows. Makanya saya Windows. kalau di Docker saya kan pakai Docker yang ada interface-nya bukan yang CLI gini. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau di Windows ya itu teman-teman bisa pakai ini eh, Docker Desktop. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya tentang Docker Desktop ini. Nah, kalau teman-teman makainya OS-nya Windows atau mungkin Mac ya, itu teman-teman bisa pakai yang namanya Docker Desktop. Nanti tinggal diinstal aja Docker Desktop. Nah, di sini ya, Docker Desktop. Nah, terus di sini sebenarnya ya teman-teman itu kalau menginstal Docker Desktop, dia akan menginstal sebuah VM lagi. Dia itu akan berjalan di Linux ya. Jadi Docker itu adalah base-nya Linux. Nah, ketika teman-teman install si Docker Desktop ini, nah Docker Desktop ini nanti di atasnya itu ada VM lagi nih. Nah, baru si VM itu akan menjalankan Docker tadi. Nah, makanya nanti jangan kaget ya kalau misalkan teman-teman yang pakai Mac atau mungkin pakai Windows, ini kenapa agak lambat ya? Nah, karena itu tadi sih, karena ada jembatan ya antara si OS-nya tadi sama si Dockernya. Itu jadi ada satu jembatan lagi itu. Gitu. Nah, ini Docker CLI di sini juga ada. Oke, ada lagi guys? Tidak ada?
Oke. Kalau nggak ada, kita ke tugas ya. Nah, ini teman-teman, ini saya akan taruh di Google Chat nanti. Jadi yang pertama nanti teman-teman install MySQL client ya di laptop masing-masing. Nah, kemudian nanti download image si MySQL ini lewat eh, Docker Hub ya. Docker Hub yang tadi sini yang di tadi itu teman-teman bisa cari MySQL. Nah, nanti tinggal dibaca. Terus jadi teman-teman sebelum masuk ke ini ya, ke download image-nya ini nanti perlu install Docker Desktop dulu kalau pakai Windows. Nah, tinggal di pull nanti si MySQL-nya. Nah, terus dicek apakah udah terdownload atau belum ya lewat si Docker image tadi. Nah, kemudian nanti jalankan si MySQL tadi, si Docker image-nya ya. Nah, kemudian dicek si image-nya tadi udah berjalan atau belum. Nah, cara ngeceknya pakai Docker PS tadi. Terus coba nanti dikonekkan seperti yang saya demokan tadi ya, dari MySQL client teman-teman ke MySQL server yang udah di-download dari Docker. Seperti itu. Nah, terus nanti seperti biasa ya, coba buatin reportnya atau rangkumannya, step-stepnya dari install ini seperti apa, terus sampai bisa connect ya ke MySQL-nya yang ada di Docker. Nah, untuk tugasnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Berarti ini Berarti kita nggak ada ya? install Nggak Docker ada. Docker desktop, Mas. Iya, monggo Hmm, silakan. Mau pakai Docker oke. desktop atau tapi kayaknya ada deh Docker CLI itu, Docker desktop itu. Saya belum pernah soalnya kalau pakai Docker desktop. Tapi untuk yang Windows pakainya ini sih. Oke, Mas. Oke, ada lagi? Boleh. MySQL client sama MySQL server. Oh, MySQL client sama image. Oh, beda. Jadi gini, oke saya di sekali dulu ya. Nah, jadi kita gambarin di sini tuh ada yang namanya MySQL client. MySQL client. Nah, terus di sini ada MySQL server ya. Nah, ini sebenarnya client ini tuh sebenarnya ada banyak produknya. Contohnya teman-teman kalau misalkan ini untuk yang MySQL saya lihat saja CLI yang komen lain yang saya taruh di sini tadi. Nah, ini namanya CLI. Ini sebenarnya MySQL client juga. Nah, terus ada lagi kalau teman-teman pengen GUI itu ada yang namanya DBIver. DBIver. Nah, terus ada lagi ya saya lupa namanya. Nah, DBIver ada DDSQL ya. DDSQL terus dan banyak lagi. Nah, nanti teman-teman bisa coba salah satu dari ini atau kalau pengen yang lain juga nggak apa-apa. Nah, terus MySQL Server ini tuh dia fungsinya adalah untuk menyimpan data-datanya. Jadi memang MySQL Server sih dia nggak ada apa fungsinya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa connect ya dari MySQL Client ke MySQL Server. Atau kalau teman-teman masih bingung, saya coba pakai DBIver ya. Nah, tampilan DBIver itu seperti ini. Nah, ini saya udah config ya, config di di sini. Nah, di sini ada localhost terus portnya tadi. Portnya kita samain ke yang ini ya 3301 yang di Docker. Nah, kemudian portnya ini terus servernya ini. Nah, terus username-nya kita taruh di sini, passwordnya di sini. Terus kita kasih koneksi dulu ya. Nah, ini bisa connect. Nah, ini tuh sebenarnya MySQL client, Mbak Ines. Ini MySQL client. Jadi untuk apa
konekin ke server. Nah, kalau kita klik oke, dan kita tinggal ini. Nah, di sini udah ada nah di sini udah ada database yang kita buat tadi gitu. Nah, MySQL servernya di mana ya tadi yang kita install di Docker. Ini kita properti ya. Nah, ini servernya. Ini MySQL servernya. Nah, kliennya bisa pakai yang tadi MySQL command, terus pakai DBIver atau mungkin pakai MySQL dan sebagainya. Seperti itu. Gimana, Mbak Ines? Oke. Nah, cuman MySQL image ini ya. Jadi pertanyaannya MySQL image ini adalah MySQL server atau bukan? Jadi yang sudah di-download di sini itu MySQL server, tapi dia dibungkus dalam bentuk image. Nah, kalau digambarkan mungkin seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan container. Jadi, ini container ya. Nah, seperti ini. Atau Docker ini, Docker, kita sebut aja Docker. Nah, nanti di Docker ini teman-teman bisa install lagi, misalkan Nginx nih. Kita taruh Nginx di sini. Nginx. Nah, ini makanya kalau ini banyak ya, aplikasinya banyak, itu nanti akan bentuknya itu mirip sama si kontainer tadi ya, bentuknya si ini. Bentar. Nah, ini. Nah, dia ada di dalam satu wadah nih. Nah, ini ada kayak Nginx, terus MySQL, dan sebagainya. Seperti itu. Terus mungkin ada yang lain ya, kita mau install PHP sini bisa. PHP sini. Kayak gitu. Nanti kalau udah banyak ini sebutnya kan ada kotak-kotak kecil ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Gitu. Ada pertanyaan lagi guys? Aku masih belum paham yang MySQL image-nya itu, Kak. Maksudnya gimana, Kak? Gambar kah? Oh, ininya. Oh, ini. Yang image ini ya. Karena kata-kata image ini ya. Ini. Nah, Iya, image. jadi aplikasi yang ada di Docker itu bentuknya tuh image. Jadi image itu bukan gambar ya, bukan gambar apa ya. Jadi masih kayak gambar terus ada lagu di gambar itu bukan. Jadi emang bentuknya itu image. Nah, image itu akan ditaruh di registry. Nah, contohnya ini. Nah, ini loh. Dia Docker official image ya. Nah, itu image. Jadi ya istilahnya image. Aku juga bingung jelasinnya. Tapi maksudnya image itu bukan gambar ya. Nah, ini ada pada banyak image di sini. Nah, ini yang akan dijalankan. Gitu. Bentar, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya terkait registry juga. Nah, ada yang tanya. Yes, betul, kayak repository. Betul, kayak repository digit. Itu registry ya. Registry itu kayak repository digit. Ini registry ini. Nah, saya kan jelaskan sedikit ini. Misalkan teman-teman pengen udah punya aplikasi ya. Misalkan aplikasi atau peminjaman barang. Nah, di sini ada backend sama frontend. Kita singkat jadi BE. Ini backendnya memakai Python.
Nah, terus di sini ada apa namanya front end ya. Front end-nya mungkin pakai React ya. Terus di BE ini ya, di backend ini kita perlu database MySQL. SQL. MySQL. Nah, ini ada 3 zaman barang aplikasi yang zaman sekarang itu backend-nya pakai Python, kemudian memakai MySQL juga di sini, kemudian ada front-end-nya pakai React. Nah, kemudian di sini ini udah di Docker ya, angkanya udah di Docker ya, ini udah di Docker di sini. Docker. Nah ini ketiga-tiganya itu adalah bentuk Docker. Nah, terus di mana caranya si ketiga aplikasi ini dia itu bisa jalan di server. Oke. Di sini ada saya ini ini bisa kita jadi satu. Nah, gimana caranya kalau isi file MySQL mesti React itu bisa deploy di sini. Kita perlu yang namanya registry. Registry tengah-tengah saja. Registry itu kayak yang bisa disini sama Sebastian tadi. Di sini ada registry. Tadi itu bentuknya image. Ini copy dulu ya. Nah ini image. Ini bentuknya image. Image. Terus ada image juga. Ini punya image ya. Jadi bukan apa ya kalau teman-teman lihat aplikasinya ini pasti ada SRT, terus apa ya mungkin aset dan sebagainya kayak gitu ya di komponen. Nah yang dia adalah di sini. Itu dan yang ini namanya khusus ya. Ini khusus. Nah ini kita ke registry. Nah nanti ini tugasnya software. Nah kita langsung itu ada yang namanya khusus. Nah ini bisa dipakai main harus ya. Terus ke registry-nya. Masing-masing aplikasi tadi. Nah ini khusus. Nah ini nanti kalau registry bentuknya udah bentuk image. Nah terus gimana cara itu sensornya? Sensornya ini nanti akan seperti yang saya apa namanya tadi tadi ya. Ini pakainya full. Jadi ini push, ini full. Nah, kalau kita mau di aplikasi kita di server pakainya full tadi. Ini agak besar saya tuh ini ya server ya tadi. Nah ini akan tarik. Ini juga akan ditarik. Ini akan ditarik. Nah, ini pakai komen saya seperti itu ya. Kita perlu ini full. Nah nanti kalau kita pasang lagi ini ini ya ini ada versinya. Jadi kalau teman-teman lihat di Play Store atau di App Store kayak gitu kan ada aplikasi ada berapa gitu ya. Nah itu bisa kita pakai yang namanya engine tadi.
ini saya contohkan sekalian ya. Jadi misalkan si backend ini, backend dia punya beberapa versi. Misalnya saya login dulu. Ini versi ya. Katakanlah versi 1.0.0. Nah, kemudian di sini ada rilis lagi nih, atau mungkin versi baru. Jadinya Python-nya 1.0.1. Nah, tergantung kita pengen deploy pakai versi mana. Kalau misalkan teman-teman di sini pengen deploy yang versi terbaru atau yang 1.0.1, nanti tinggal terus nama image-nya, katakanlah nama image-nya AWS Python gitu ya. Terus kedua, ini ada 1.0.1. Nah, ini nanti secara komen di server itu akan seperti ini. Jadi saya pindah ke sini. Nah, kayak gitu. Gimana Mbak Jessica? Ada bingung lagi nggak terkait image? Udah sih Kak. Benar ya? Enggak ya? Iya, udah jelas. Oke, nah jadi MySQL image di sini itu sebetulnya sama, tidak di MySQL server. Cuma bentuknya image ya. Bentuknya image. Seperti itu. Atau kalau di Java ya, di Java contohnya itu jar. Nah, mungkin kita tambah satu lagi nih di sini. Ini ada microservice ya. Kita bicara microservice di sini. Ini paketnya Java. Nah, ini kan ada kalau di Java itu dia dikompil jadi jar ya. Nah, jar itu kalau di register ini tuh dia udah diubah menjadi image. Jadi bukan bentuk jar lagi. Jadi udah bentuk image si Docker kayak gitu. Nah, itu di Java ya jar. Nah, cuma nanti ketika udah masuk ke server, kalau udah masuk ke server sini ya, itu nanti teman-teman bisa buka lagi, udah bisa buka istilahnya itu bongkar si Dockernya tadi. Misalkan di sini tuh basisnya tuh jar ya. Nah, nanti ketika teman-teman udah full di sini, terus masuk ke kontainernya. Nah, masuk ke kontainernya itu seperti ini ya. Nah, ini saya exit dulu. Kita bisa pakai command docker exec ya, docker exec MySQL. Terus ini bash. Nah, ini tuh shell-nya. Nanti akan ada materi lagi nih terkait shell sama bash. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nah ini ya, coba perhatikan ya di sini ya. Ini ada etc, ada home, lib, media, mon, terus opt. Nah, aplikasi MySQL-nya itu ada di mana? Nah, kita bisa bongkar. Biasanya MySQL itu ada di etc ya, semua aplikasi itu ada di etc. Nah, di sini ada MySQL ya, ini mycons. Nah, ini ada konfigurasi si MySQL-nya. Ya, tapi ini nggak bisa cat ya. Oh, nggak bisa cat. Nah, ini nih. Teman-teman bisa bongkar nih MySQL, isi konfigurasinya seperti apa, kayak gitu. Nah, cuman itu harus masuk ke kontainer dulu. Nanti kita masuk ke kontainernya. Nah, terus kita bisa bongkar kalau misalkan teman-teman tadi deploy jar ya Java, itu bisa kita cari juga, terus kita bongkar. Gitu, bisa di-compile juga kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, saya ada materi lagi. Bentar.
dari AWS ya. Nah, saya ada materi lagi di sini, shell scripting. Nah, ini nanti tasnya jadiin satu ya, antara VM sama shell scripting ya. Nah, ini nanti mungkin untuk waktunya agak lama, nggak apa-apa. Teman-teman ada rekomendasi nggak? Mau dikumpulin kapan? Ini satu lagi ya, sini. Apa namanya sih rangkuman? Nah, seperti ini. Atau ini dulu, masuk ke materi ini dulu. Bebas, saya ngikut. Masuk ke materi ya, kalau gitu ya. Oke. Nah, ini shell scripting. Ini sorry kalau agak cepat ya, karena biar nanti teman-teman bisa langsung join ke project. Jadi saya kasih dasar-dasarnya dulu. Nah, shell scripting ya. Nah, shell itu apa sih? Ada yang tahu nggak shell itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya minta jelasin Mas ini ya, Mas Cristiano dah. Halo Mas. Halo Mas. Shell, Ya. Shell itu mungkin sama kayak command prompt gitu mungkin, kayak command line gitu. Oke. Kayak command line antara interface sama kernelnya gitu. Oke, good. Nah, jadi shell itu ya, kalau kita lihat ya, koneksiku bosan ini. Shell itu kerang ya, atau tempurung, nah, atau cangkang. Nah, itu tuh sebenarnya fungsinya adalah dia itu menjembatani antara kernel dengan operating system. Nah, ada beberapa shell yang umum digunakan ya, yaitu bash, seperti yang saya tulis tadi di sini. Waktu masuk ke kontainer, kita exit dulu. Nah, di sini ya ada daftar exec, terus IT, MySQL, bash. Nah, ini pakai bash ya di sini ya. Nah, terus ada lagi ZSH, terus ada lagi KSH, ada lagi fish. Nah, kalau di terminal saya itu saya pasang ZSH. Nah, ini ZSH ya. Jadi kalau ini agak beda tampilannya, nah itu karena ada tema dari ZSH. Itu lebih rich daripada bawaan si Linux. Seperti itu. Nah, kalau digambarin, itu nanti untuk ini shell ya. Ini shell terus nanti di sini tuh ada di sini tuh ada yang namanya kernel, terus nanti ada yang namanya operating system di sini ya, OS. Nah, shell itu fungsinya adalah untuk menjembatani antara si kernel dengan operating system. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Jadi ketika teman-teman kemarin itu memasukkan perintah ya seperti di command prompt, misalkan kayak ls tuh. Nah, itu sebenarnya teman-teman berinteraksi dengan kernel dan OS. Nah, kemudian shell scripting itu apa sih? Nah, shell scripting itu adalah kumpulan ya, kumpulan dari perintah-perintah yang teman-teman waktu awal-awal dulu itu dijadiin satu ke dalam bentuk file text ya, ke dalam bentuk file. Nah, itu digunakan untuk apa sih? Jadi kalau misalkan ya teman-teman itu apa memiliki script yang harus diulang-ulang terus, itu lebih enak kalau kita
bikin skripnya itu, sorry bukan skrip, komennya itu ditaruh di satu file script seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada bin bash. Nah, ini tuh untuk apa ya? Shell yang akan dipakai di file tersebut. Nah, terus ini ada komen. Komen itu biasanya ditaruh crash di sini ya. Nah, ini adalah komen. Jadi ini nggak akan dijalankan. Nah, terus ada echo hello world. Nah, echo ini kan teman-teman kemarin sempat ini ya buka apa namanya pakai echo juga ya waktu menulis file. Nah, itu bisa. Nah, terus shell scripting itu proses penulisannya itu akan dieksekusi oleh shell. Nah, ini untuk pengulangan ya, pengulangan yang seperti tadi. Nah, ini contoh untuk file shell script yang udah panjang nih di sini. Nah, kemudian penulisan nih. Jadi ini untuk shell scripting ini sebenarnya materinya simple, nggak banyak harusnya nanti. Nah, ini ada shebang. Yang pertama, shebang, jadi ada beberapa penulisan yang harus ditaati ya, beberapa aturan yang harus ditaati. Yang pertama itu shebang. Shebang itu ketika teman-teman pengen menentukan interpreter yang akan digunakan, itu bisa ditulis di baris pertama. Baris pertama, awalannya pakainya crash, terus pentung di sini, atau apa yang tanda seru ya. Nah, kemudian diikuti lokasi filenya, contohnya kayak gini, crash, terus tanda seru bin bash. Nah, kemudian untuk ekstensi file, ekstensi itu pada umumnya kita tulis dengan .sh. Nah, kemudian untuk file permission ya, nah ini biar nanti si file shell-nya itu akan bisa dijalankan, itu teman-teman harus ini ya memasukkan perintah ini atau memberi akses ya untuk bisa dieksekusi. Pakainya chmod plus x ya, terus nama file teman-teman. Nah, kemudian ini komen. Komen itu adalah ketika teman-teman pengen nambahin ya atau pengen komentar, itu nanti bisa ditambahkan dengan cara tanda crash di sini ya, menambahin tanda crash di sini pada baris yang ingin dijadikan komen. Nah, saya akan mencontohkan satu hal di sini. Ini saya ada apa namanya, udah masuk ke folder ABS ya. Nah, saya pakainya nano aja ya, atau ya nano aja. Terus di sini saya akan membuat file sh, contohnya abs ya, abs.sh. Nah, ini untuk baris pertama ya, itu biasanya pakainya shebang. Contohnya kayak gini, crash terus tanda seru. Nah, ini lokasi base-nya. Kita bisa tulis aja di sini, pakainya /bin/bash. Nah, terus untuk komentar ya, komentar itu bisa pakai crash di sini. Nah, ini saya contohkan aja. Ada contoh untuk menampilkan tulisan hello world misalkan, hello world. Nah, terus kita bisa pakai echo hello world. Nah, kita simpan. Oke, kita simpan ya. Nah, terus cara menjalankannya gimana? Kita bisa pakai titik / nama filenya .sh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada permission denied. Nah, itu kenapa? Kalau kita lihat ya, abs.sh. Nah, di sini dia nggak ada izin untuk eksekusi. Nah, makanya kita perlu nambahin ini ya, chmod plus x terus abs.sh. Nah, nanti ketika teman-teman pengen jalaninya tinggal di sini aja. Nah, ini ada hello world. Nah, terus kita bisa pakai komen-komen yang lain. Contohnya kita pengen menampilkan si ini ya,
proses dari si CPU atau yang lagi berjalan ya, kita pakainya top atau top aja ya, top. Nah, top kita coba tampilkan di sini, kita edit. Nah, ini hello world. Nah, yang ini tadi kan nggak dieksekusi ya. Ini adalah contoh untuk menampilkan tulisan hello world. Ini adalah komen ya. Kalau di dalam dunia coding itu biasanya kita pengen menuliskan nih untuk apa ya, penerus kita. Kalau misalkan kita resign atau apa, nah ini bisa dituliskan di sini. Nah itu biasa di dalam coding ya. Nah kemudian di sini saya akan menambahkan lagi nih. Saya pengen nampilin hardtop ya. Kita echo di sini. Echo menampilkan proses CPU ya. Proses saat ini. Nah, terus nanti di sini kita bisa pakai komen top. Nah, ketika teman-teman jalanin, nah, nanti di sini itu ada ini ya, tulisan hello world ini masih jalan, kemudian ada tulisan menampilkan proses CPU saat ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada proses yang lagi running yang dijalankan dengan komen top tadi ya. Seperti itu. Dan ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau perlu contoh lagi? Halo. Halo guys. Nggak perlu nih ya? Kalau aku Oke. bisa. Oh, gimana? Sorry tadi saya bilang. Kalau aku jelas. Belum di ACC, nggak ada ya? Itu juga ada tuh. Nggak ada yang request ya? Itu Kevin, Kak. Kevin. Ini tuh invited sih. Oh, Harusnya nanti kalau request, misalkan request ya, ini ada tulisan update sama deny di sini di atas ini. mungkin udah keluar. Nah, apa, nanti saya share aja materinya ya yang tadi. Atau nggak perlu teman-teman? Perlu nggak ini materinya? Saya share. Share ya. Oke. Jadi itu aja untuk shell scripting ya. Itu aja. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas. Saya pindah di sini. Nah, ini untuk tugasnya yang pertama, nanti teman-teman masuk ke server ya, di FSH kemarin. Nah, di FSH kemarin, masih ingat ya? Nanti kalau lupa, coba buka ininya lagi, apa namanya, videonya teman-teman. Kemarin udah bisa masuk ke SSH. Nah, kemudian nanti masuk ke folder masing-masing yang pernah dibuat dulu, berdasarkan namanya ya, nama masing-masing. Nah, kemudian nanti buat yang pertama adalah buatlah satu file script yang di dalamnya berfungsi untuk backup file biodata yang sudah teman-teman buat kemarin. Nah, ini backup ya. Jadi teman-teman kemarin kan pakainya biodata txt atau biodata txt ya. Nah, itu nanti di backup melalui file script yang sudah dibuat sama teman-teman nanti yang di tas ketiga ini. Nah, kemudian yang kedua adalah hapus file biodata asli yang kemarin udah dibuat. Jadi nanti harapannya ketika itu di running tinggal file backupnya aja yang ada di dalam folder teman-teman. Nah, terus tugas yang berikutnya ya, yang berikutnya itu nanti teman-teman bikin satu file script lagi nih. Jadi nanti ada dua file script ya di sini ya. Nah, di file script ini fungsinya yaitu fungsi perkalian ya. Nah, ini agak sedikit logical di sini. Berdasarkan input dari
si file script-nya. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah sini. Nah, ini kalau di running ya, tes SH. Terus nanti ada masukkan variabel 1, masukkan variabel 2. Nah, variabel 1 sama variabel 2 itu dikalikan. Ini misalkan 7 sama 11 ya. Itu akan menjadi 77. Nah, tulisannya akan seperti ini. Hasil perkalian dari 7 kali 11 adalah 77. Nah, mungkin saya akan demokan ya untuk tes SH ini ya. Di sini saya sudah membuat satu file script. Nah, di sini ada disuruh masukkan variabel 1, misalkan 1000. Terus masukkan variabel kedua yaitu 97. Nah, harapannya nanti akan jadi 97.000. Nah, ini ya, hasil perkalian dari 1000 sama 97 adalah 97.000. Nah, ini berdasarkan itu user. Kita contohkan lagi, misalkan 9 ya. 9 terus variabel keduanya 7 misalkan. Nah, ini nanti akan menjadi 63. Jadi berdasarkan si inputnya si user. Seperti itu ya. Nah, ini nanti akan teman-teman masukkan ke server. Jadi masuk ke server dulu yang kemarin sudah dibuat. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini referensi. Gimana? Kalau misalnya itu udah langsung ke save kan ya? Kalau misalnya keluar gitu, auto save nih. Auto save. Oh, iya. Auto save. Oke, saya masuk ke ini ya, ke server ya. Nah, di sini ya. Ini udah otomatis ke save ya. Ini kayak si siapa? Tadi Mbak Jessica ya. Nah, ini udah ada. Udah masuk. Seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa backup ini di folder yang sama ya. Folder yang sama, terus bio.txt ini teman-teman hapus dari file scriptnya tadi. Gitu. Jadi bukan ini ya, bukan komen di sini ya. Maksudnya bukan langsung komen di sini. Misalkan kayak m terus bio.txt. Nah, gitu jangan. Nanti pakai script yang tadi, yang .sh tadi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, teman-teman dapat 2 tugas di sini. Yang pertama tadi ya, untuk Docker. Nah, ini Docker. Kemudian yang kedua adalah shell scripting. Gitu. Nah, untuk deadline-nya nih, kapan? Ada rekomendasi nggak? Kalau nggak ada, nanti tak tentuin dulu. Bisa direkam juga nggak Kak? Yang mana? Yang tugas ini, yang SSH. Direkam juga. Oh, yang ini. Nggak usah. Iya. Nanti saya lihat di server aja. Nanti saya lihat di sini ya. Dan nanti saya langsung masuk ke server. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen merekam, nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Kalau sebenarnya gini, fungsi dari recordnya teman-teman atau rangkuman teman-teman tadi sama bikin video kayak kemarin, itu adalah untuk teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman lupa, nah itu bisa diakses lagi. Kayak gitu. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang shell script ini kalau mau dicoba di lokal dulu nggak masalah. Jadi nggak langsung ke server. Gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada tak tentuin ya. Besok Jumat gimana? Selesai. Jumat jam 12 malam. Oke. Oke ya. Besok Jumat ya. Gimana nih? Aman? Oke. Yang lain gimana? Oke. Sebentar. Oh, bisa Mas. Oke. Oke, kalau nggak ada nanti akan saya share materinya yang tadi. Sama seperti biasa nanti akan saya put. Nah, untuk Mas Kristiano, kemarin belum sempat ini ya, mengerjakan tas 1 sampai yang sekarang ya. Nah, nanti bisa dicek di sini, nanti saya akan reply di sini. Nanti Mas Kristiano nyusul ya, maksudnya ngecer ya. Oke ya. Oke, untuk Mas Kristiano juga nanti di Jumat maksimal untuk tugas 1 sampai tugas yang tadi. Oke. Nanti ini Mas Kristiano udah masuk belum di sini? Koneksi buruk guys. Kristiano udah masuk. Oke. Ya udah masuk ya. Nanti saya akan cek di Mas Kristiano. Oh iya, sorry, satu lagi untuk Mas Kristiano. Mas udah dijelasin untuk ini belum ya? Absensi atau presensi harian? Halo Mas. Mas. Halo Mas. Mas Kristiano. Belum, Mas. Belum. Oke, nanti gini ya. Jadi untuk presensi ini dari teman-teman AWS itu nanti daily-nya mengisi di sini. Nanti saya akan share lagi. Nah, itu nanti untuk check-in sama check-out ya. Nah, untuk login itu maksimal di jam 9 pagi. Terus untuk clock-out-nya minimal di jam 6 sore WIB. Gitu. Gitu ya Mas Kristiano ya. Mas, kalau clock in di subuh-subuh tuh boleh nggak Mas? Takut kan sering Boleh. kelupaan tuh. Oh, oke. Boleh, sampai sholat subuh nggak apa-apa. Yang Nah. penting sebelum jam 9 pagi. Saya sering kelewat jam 9. Nggak apa-apa, subuh clock in nggak apa-apa. Oke Mas. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi bisa kita tutup. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Dan semoga bisa cepat masuk ke project ya. Karena nanti berkaitan sama tadi yang tadi jelasin waktu sosialisasi, masalah pembayaran. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi dari teman-teman bisa kita akhiri. Selamat sore. Thank you. Sore Mas, terima kasih. Yuk.